Halo, selamat datang di channel tentang listrik, channel yang akan membahas seputar dunia listrik. Kali ini saya akan membahas terkait kasus PLTP bocor Sorik Merapi. Kasus PLTP bocor. Pada tanggal 25 Januari 2021, terjadi kebocoran gas H2S pada pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Merapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Peristiwa kebocoran ini terjadi ketika perusahaan PT Sorik Merapi Geothermal Power melakukan persiapan pembukaan sumur untuk uji coba pada unit 2 yang direncanakan dapat menghasilkan tenaga bernilai 15 MW. Terkait kasus PLTP ini, kebocoran terjadi ketika proses pembangunan pekerjaan di mana sudah pada tahap 80%. Pada pengerjaannya, seseorang pekerja membuka keran master pellet di mana hal itu untuk mengalirkan panas bumi ke pipa S-band. Kemudian, membuka keran isolasi pellet panas di mana mengalir ke silencer. Kemudian, pipa keran isolasi tersebut malah mengeluarkan gas beracun. Tak lama, warga sekitar yang menghirup bau aneh mendatangi pengeboran dan meminta menutup sumur tersebut. Tetapi, ketika warga berbondong-bondong mau menutup PLTP tersebut, banyak di antara warga yang tiba-tiba pingsan dan bahkan ada yang meninggal dunia. Kemudian, terjadi kembali pada tanggal 6 Maret 2022. Kasus terpaparnya puluhan warga karena adanya indikasi menghirup kembali gas H2S yang berasal dari PT Sorik Merapi. PT Sorik Merapi Geothermal Power atau SMGP mengatakan sudah melakukan SOP yang sesuai. Tahapan yang mereka lakukan ialah mereka sudah melakukan sosialisasi dengan pengeras suara untuk pengumuman terkait uji sumur. Kemudian, personel SMGP dievakuasi sejauh 300 meter, serta memantau dengan drone untuk memastikan tidak adanya orang dalam radius 300 meter. Selama uji sumur SMGP, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan pemantauan terkait arah angin dan sistem deteksi gas. Adanya gas H2S yang mengalir dari sumur tidak terdeteksi pada alat tersebut. Selain itu, tidak adanya alarm gas SMGP yang berbunyi. Tetapi pada hari itu, puluhan warga dilarikan ke rumah sakit dan terindikasi keracunan gas H2S. Setelah kita membahas kasus tersebut, mari kita membahas sedikit apa itu gas H2S. H2S ini merupakan rumus kimia dari hidrogen sulfida yang terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur sulfur, di mana gas H2S ini beraroma seperti telur busuk, gas asam, atau belerang. Gas H2S ini terbentuk dari proses alami penguraian zat-zat organik oleh bakteri. Sifat fisik dari H2S dapat terbakar, dapat meledak pada kondisi tertentu, merupakan gas beracun, tidak berwarna, dapat larut dalam air, dan bersifat korosi pada logam. Gas H2S ini biasanya terdapat pada proses pengeboran bumi, di mana dalam proses sirkulasi, lumpur pengeboran akan keluar gas. Kemudian, aktivitas pembersihan tangki. Selain itu, pembersihan tangki tersebut dapat memicu terjadinya kebocoran gas pada pipa. Jika gas ini terpapar pada manusia dari kadar yang terendah, membuat iritasi mata, batuk, iritasi sistem pernapasan. Kemudian, jika terkontaminasi selama 1 jam atau lebih, akan menyebabkan respirasi berhenti atau dapat menyebabkan kematian. Oke, setelah kita sudah mengetahui sedikit tentang gas H2S, kemudian kita akan membahas terkait struktur PLTP.
Apa itu PLTP? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada video pertama, PLTP terkait dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana bersumber dari energi terbarukan yang berasal dari dalam bumi. Energi ini dapat dikatakan energi terbarukan karena pengambilannya sedikit dari banyaknya muatan gas bumi. Emisi CO2 yang dihasilkan dari pembangkit ini berkisar 122 kg per megawatt. Jika kita bandingkan dengan PLTU, PLTP ini menghasilkan 1/8 dari emisi yang dihasilkan pada PLTU. Proses lebih detail terkait PLTP ini terdapat pada kettle uap atau boiler, di mana kettle ini dipanaskan dengan gas panas yang dihasilkan dari dalam bumi. Kemudian, uap dari boiler tersebut akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan panas. Panas tersebut merupakan panas bumi yang bertekanan tinggi. Berdasarkan dari peristiwa di atas, PLTP merupakan pembangkit yang rawan karena berkaitan dengan gas-gas dari dalam bumi, di mana gas-gas dari dalam bumi itu banyak yang bersifat beracun. Sehingga hal tersebut dapat dilihat dari sumber yang berasal dari geotermal dari dalam bumi, di mana perlu adanya kehati-hatian dalam proses pengeborannya, perlu adanya koreksi dari tenaga ahli agar pengeboran tidak terjadi kesalahan atau human error seperti yang terjadi di PLTP Sorik Merapi pada kasus pertama. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan melakukan steril terhadap pembangunan PLTP karena terkait gas bahaya yang keluar dari dalam bumi, agar tidak memicu korban jiwa seperti peristiwa di atas. Selain itu, perlunya koordinasi pekerja dan pemerintah setempat agar tidak terjadi kondisi seperti ini, seperti melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait SOP yang dijalankan, agar tidak ada kasus seperti ini yang dapat menyebabkan warga sekitar tiba-tiba pingsan atau keracunan. Semoga peristiwa ini tidak terjadi kembali di masa depan, karena potensi yang dihasilkan oleh PLTP sangatlah baik, karena PLTP merupakan pembangkit listrik yang lebih menggunakan energi terbarukan, sehingga untuk emisi yang dihasilkan lebih baik ke depannya. Seperti itu pembahasan tentang pembangkit listrik. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih telah menonton.